Salam sejahtera untuk pendengar Maestro dimanapun Anda berada. Pagi hari ini masih bersama kami 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Selamat pagi untuk Indonesia. Jumpa lagi dengan saya di sini, Pendeta Hani Amhuru dari GPD Antapani. Saya akan menemani Anda dalam acara visitasi untuk kesempatan ini hari Sabtu di minggu kedua di bulan Oktober 2014. Pagi hari ini saya ingin bicarakan tentang melangkah bersama Tuhan. Terambil dalam Amsal 20 ayat 24 yang berbunyi seperti berikut. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Pendengar Maestro dimanapun Anda berada, sebuah ayat yang baru saja kita baca, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Dan tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Dengan kata lain, kalau kita tidak punya pengertian, ini akan berakhir dengan sesuatu yang sangat tragis. Itu sebabnya kita perlu mengerti. Dan pengertian inilah yang akan membawa kita kepada kehidupan di balik kematian, kehidupan di balik hidup yang pertama di dunia ini. Kalau kita tidak punya pengertian, Mazmur pasal yang ke-49 ayat yang ke-21 itu mengatakan bahwa kita akan jadi sama seperti binatang. Dikatakan segemilang apapun, sehebat apapun kita di dunia ini, tanpa pengertian, maka kita disamakan juga dengan binatang. Saya percaya bahwa Anda tidak akan pernah ingin disamakan dengan hal seperti itu. Itu kalau orang hidup tanpa pengertian, dalam arti pengertian tentang firman Tuhan. Begitu juga yang kedua, dikatakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 29, kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman Tuhan. Kamu tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus. Setiap orang yang tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus, itu menurut Matius 22 ayat yang ke-29, dia adalah orang yang sesat. Itu sebabnya Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Saya bacakan untuk Anda sekalian. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian pendengar Maestro dimanapun Anda berada, Anda yang selalu mengikuti acara visitasi lewat acara ini, pagi hari ini mari kita melangkah bersama Tuhan. Karena akhir daripada semua itu, kita akan mendapatkan satu kehidupan yang tidak seperti di dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa pada akhirnya kita akan mendapatkan satu kehidupan yang dikatakan tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesukaran. Dia akan beristirahat. Oleh sebab itu marilah kita belajar mengerti firman Tuhan. Dikatakan tadi Amsal bahwa jangan kita mengandalkan pengertian kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-6 di selanjutnya dikatakan, kalau engkau bertemu dengan jalan yang baik, tempuhlah itu. Karena dengan jalan yang baik ini adalah jalan yang membawa saudara kepada kehidupan yang kekal. Itu hanya di dalam Yesus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus mengatakan bahwa aku ini adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Inilah jalan yang benar, jalan yang membawa saudara kepada kehidupan yang kekal. Ketika kita mengerti jalan ini, saudaraku, maka Anda diberikan jaminan mendapatkan kehidupan yang kekal. Di dunia ini mungkin sering kita mendengar tentang ada banyak jalan menuju ke Roma, tapi hanya satu jalan, one way ke surga, hanya melalui Yesus. Saudara, jangan sampai kita salah melangkah. Di dalam surat 14 surat Amsal dikatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi akhirnya
menuju kebinasaan. Mari jangan kita hidup dalam prasangka, tapi kita hidup dalam kepastian. Kepastian itu hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang menyebutkan jaminan untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.